Jumpa lagi ya, masih dengan Ibu ya, masih di channel yang sama, masih di Indonesia Asik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan, dan tentunya asik ya. Oke, kalau di video sebelumnya Ibu membahas mengenai pengertian, struktur, manfaat, dan tips membuat sebuah resensi. Kali ini Ibu akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dalam resensi ya. Hal ini penting kalian pelajari ya, supaya kalian tahu ya apa saja sih yang perlu dipakai atau digunakan, atau kaidah kebahasaan apa saja yang digunakan saat membuat resensi ya. Jadi ini berkaitan dengan tips yang sebelumnya Ibu sudah jelaskan dalam video sebelumnya ya. Nah, ini mengenai kaidah kebahasan dalam resensi. Apa saja sih kaidah kebahasan yang ada dalam resensi? Yang pertama ya, menggunakan konjungsi penerang ya. Jadi seperti bahwa, yakni, yaitu, adalah, ialah ya. Jadi kalau dalam contoh kalimatnya ya seperti ini ya. Contoh kalimatnya, pada saat mereka sedang belajar bersama, Ibu Edward membawa camilan kepada mereka berdua, yaitu keripik jengkol ya. Keripik jengkol ya. Ibu adanya kerupuk ya, kerupuk jengkol, keripik jengkol nggak ada. Oke, sudahlah. Lanjut saja. Oke, yang kedua, menggunakan konjungsi temporal ya, seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, setelah, lalu ya. Dalam contoh kalimatnya, mulailah kisah pertemanan mereka sampai akhirnya Edward menyadari ada sesuatu yang aneh pada diri Bella ya. Ini kayak novel vampir ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebaban ya. Contohnya karena, sebab ya. Contoh dalam kalimatnya, karena hatinya kecewa, ia memutuskan untuk pergi menjauh dari semua ya. Sedih ya dia jadinya. Oke, berikutnya yang keempat, ada konjungsi persyaratan ya. Terdapat pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks ya. Ini ditandai kata jangan, harus, hendaknya, ayo, mari. Nah, dalam contoh kalimat, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agamanya ya, seperti itu. Oke, berikutnya yang kelima, ada terdapat ungkapan perbandingan ya, bisa persamaan ataupun perbedaan ya. Contohnya, daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti, serupa dengan ya. Jadi kalian bisa buatlah contoh kalimat ya dari contoh kata yang ada dalam ungkapan perbandingan tadi ya. Oke, berikutnya yuk. Jangan bete dulu, yuk semangat ya, tuh kasih semangat ya. Oke, yang keenam, ada kata-kata teknis ya atau istilah ya. Oke, istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu ya. Setiap kita mempelajari materi tentang teks apapun ya, biasanya kita sudah membahas tentang istilah atau kata-kata teknis ya. Duh, ini sedikit belepotan ya. Oke, lanjut saja ya. Berikutnya, hati-hati jangan sampai keseruduk ya. Yang ketujuh, preposisi atau kata depan. Ibu pernah bahas mengenai preposisi ini ya di video yang sebelum-sebelumnya ya. Namun Ibu ulas sedikit saja di sini ya. Preposisi atau kata depan ini adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional ya. Contohnya di, ke, dari, pada, daripada, dengan, secara, tanpa, bagi ya, dan masih banyak sebenarnya ya. Oke, preposisi harus ditulis terpisah dengan kata di depannya ya. Ini penting diketahui ya supaya paham ya. Biasanya sering kita tuh salah ya menulis preposisi dengan cara dirangkai ya. Jadi mungkin ya perlu diperhatikan ya. Contoh yang salah ya, di rumah, ke kantor. Ini dirangkai ya, seharusnya dipisah. Di rumah ya, di spasi rumah atau ke spasi kantor ya. Jadi harus dikosongin ya, atau dilangkain atau
atau dikasih jarak ya. Jangan disatukan, harus dipisah. Ya, itu bentuk preposisi penulisan yang tepat ya. Oke, lanjut. Terdapat kata benda atau nomina. Ini juga sudah pernah dijelaskan ya di video sebelumnya. Namun Ibu jelaskan saja secara singkat saja ya, secara simpel saja ya. Terdapat kata benda atau nomina ya. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang ya, ataupun tempat, atau semua benda atau segala yang dibendakan ya. Ciri-ciri kata benda, yang pertama menjawab ini apa? Nah, itu ciri-ciri dari kata benda. Lalu yang kedua, biasanya beribuhan pean dan kean ya. Yang ketiga, kata benda dibagi menjadi dua jenis ya. Ada kata benda konkret ya, seperti gawai, meja, pensil, rambut dan lain sebagainya ya. Ada kata benda abstrak seperti pikiran dan angan ataupun hayalan ataupun imajinasi ya, seperti itu. Oke. Kalau tadi yang ke-8 terdapat kata benda atau nomina, sekarang yang ke-9 ya, terdapat kata kerja atau verba ya. Kerjanya nggak tidur ya kalian ya, bukan berarti kalian sekolah di rumah jadi tidur ya, tidak ya. Lanjut aja ya, kata kerja atau verba. Verba adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan ataupun keadaan ya. Ciri-ciri verba ini yang pertama, menjawab sedang apa? Nah, kalau misalnya sedang masak ya itu berarti kata kerja ya. Yang kedua, biasanya beribuhan ber itu untuk verba aktif, lalu dan di itu untuk verba yang pasif ya. Oke. Berikutnya, kata kerja juga dibagi lagi menjadi kata kerja material dan kata kerja relasional ya. Ini juga sudah pernah Ibu bahas di video yang sebelumnya secara detail. Namun di video ini Ibu bahasnya singkat-singkat saja ya. Oke, Ibu kalian sudah paham ya. Oke, kata kerja ya. Kata kerja ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama tadi adalah kata kerja material. Yang kedua kata kerja relasional ya. Kata kerja material itu adalah kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik atau proses ya. Misalnya makan, minum, tidur, berbicara, bertepuk tangan dan lain-lain ya. Itu yang disebut dengan kata kerja material. Lalu berikutnya kata kerja relasional. Ini adalah kata kerja yang berfungsi untuk membentuk predikat nominal ya. Misalnya kata-kata yang kompulatif ya, dan juga membantu memperjelas predikat atau kata kerja bantu ya. Contoh kata kerja relasional ya sebagai kata bantu misalnya harus, perlu, wajib, mungkin, boleh, harap, ya, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi ya. Oke, yuk semangat. Yuk nari-nari semangat dulu yuk. Goyang-goyang ya biar gak ngantuk ya. Kayak dia tuh semangat sekali ya. Oke, yang ke-10 pronomina ya. Kata ganti ya. Ingat ya, pronomina bukan promina, itu bubur bayi ya. Oke, pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau prasa nomina ya. Contoh pronomina, kata ganti orang ya, saudara, bapak, tuan, dia, aku, anda dan lain sebagainya. Kata ganti pemilik, nya. Kata ganti penghubung, yang ya. Kata ganti tak tentu, siapa, barang siapa, sesuatu, masing-masing. Ini sudah pernah dibahas ya di video sebelumnya. Jadi kalau kalian di video sebelumnya menyimak dengan baik, paham, mengerti, maka di sini pun kalian juga tidak ada kesulitan pastinya ya. Oke, lanjut ya, jangan bete, jangan lapar dulu ya. Yang ke-11, munculnya serapan dari bahasa lain ya. Jadi dalam presensi juga sering kali ada muncul bahasa dari bahasa asing ya. Mungkin memang dari si penulis aslinya ya. Jadi dari buku yang akan diresensi ya ada mengenai bahasa-bahasa asing. Ini perlu juga dicantumkan dalam resensi ya. Jadi makanya berkaitan dengan kaidah kebahasaan dalam sebuah resensi ya. Oke. Dalam KBBI, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerimanya ya. Contohnya, kata serapan dari bahasa daerah ya. Misalnya
ampuh, ini dari bahasa Jawa ya. Nyeri dari bahasa Sunda, nyeri, menang di ubahan ya gitu. Nyeri ya, sakit ya, dari bahasa Sunda. Atau acuh ya dari bahasa Minangkabau, acuh ya gitu. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah kata serapan dari bahasa asing ya. Misalnya ekspor ya dari bahasa Inggris, Jumat dari bahasa Arab, bakwan dari bahasa Cina, coklat dari bahasa Belanda, dan lain sebagainya ya. Oke, santai-santai saja ya, relax saja. Kasih tepuk tangan dulu dong ya buat yang semangat hari ini ya. Oke, secara umum ya pengambilan bahasa asing itu ini ada aturan-aturannya juga ya. Jadi nggak sembarangan ngambil comot aja bahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Ada aturannya ya. Yang pertama, satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf ya, terkecuali untuk bunyi eng, ish, ka, yang diwakili oleh dua huruf ya. Apa sih itu ya? Contohnya misalnya kromosom, bukan ditulis dengan kromosom ya. Foto ya, bukan ditulis dengan foto ya, seperti itu. Oke, berikut yang kedua. Penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia ya. Karena kan lafal atau pengucapan bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa asing ya, jadi harus disesuaikan dalam bahasa Indonesia tentunya ya. Oke, misalnya cek bukan cek ya. Jadi nanti kalau misalnya pakai bahasa diucapkan dengan seperti bahasa aslinya nanti akan belepotan, cek ya, nyemprat kemana-mana. Tim bukan tim ya. Jadi nanti tim itu tim sepak bola itu jadi tim ya, jadinya nggak enak banget ya. Jadi disesuaikan dengan lidah atau pengucapan ataupun lafal dari bahasa Indonesia ya. Taksi bukan taksi ya. Aki bukan aku ya. Nah, kebayang ya kalau misalnya penulisan serapan itu tidak disesuaikan dalam bahasa Indonesia ya, jadi kacau. Oke, berikutnya, aduh senang banget ya, di sini banyak gambar-gambar yang lucu ya. Oke, yang ketiga, penulisan kata serapan diusahakan untuk tidak jauh berbeda dengan kata aslinya ya. Contohnya aerob ya, dalam bahasa Inggrisnya aerob juga ya, bukan aerob jadinya ya. Aerob ya jadinya itu nanti. Oke, contoh yang lain, sistem. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu sistem ya, bukan sistem ya jadinya. Lalu frekuensi, dalam bahasa Inggrisnya itu frekuensi, bukan frekuensi ya. Jadi kayak mudah ya jadinya ya, seperti itu. Oke, langkah-langkah dalam menyusun resensi. Kalau tadi adalah kaidah-kaidah bahasa dalam resensi, aturannya dan sebagainya. Nah, kali ini mengenai langkah-langkah dalam menyusun resensi. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Oke, tahapan yang pertama ya, pertimbangkan terlebih dahulu buku apa yang akan diresensi ya. Apakah fiksi, apakah non-fiksi. Yang kedua, mencatat data atau informasi buku yang akan diresensi. Jadi catat dulu ya poin-poin pentingnya ya, data-data bagian pentingnya ya, supaya memudahkan kalian ya, bisa dibentuk juga dalam bentuk kerangka ya. Lalu yang ketiga, membaca sambil menuliskan poin-poin penting dalam sebuah buku ya. Jadi memang seorang peresensi biasanya dia selain bawa kamus ya, dia juga harus membawa kertas kosong, alat tulis untuk mencatat bagian-bagian yang penting ya. Jadi sambil baca sambil catat ya, seperti itu. Oke, yang keempat, menuliskan isi resensi tentunya ya. Oke. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis resensi. Ini harus diperhatiin ya katanya ya, supaya nggak nangis nantinya ya. Oke, yang pertama, buat dulu judul resensi bukunya ya. Ingat seperti di poin sebelumnya Ibu jelaskan di video sebelumnya, bukan judul si buku tapi judul resensi dulu ya. Judul resensi buku dulu ya. Yang kedua, menulis informasi umum tentang buku yang akan diresensi ya. Yang ketiga, membuat ringkasan atau sinopsis buku secara garis besar ya. Yang keempat, menonjolkan sisi lain dari buku yang diresensi ya.
Lalu berikutnya adalah mengulas manfaat buku tersebut bagi pembaca, ya. Lalu berikutnya menuliskan kekurangan dan kelebihan yang ada pada buku tersebut, ya. Yang berikutnya adalah menilai dari segi kelengkapan karya bahasa yang digunakan dan sistematika resensinya, ya. Berikutnya adalah layak atau tidaknya buku ini dibaca dan orang yang layak membacanya. Jadi semacam ada cakupannya, ya, maksudnya ada batasan, ya. Jadi ini buku ini diperuntukkan untuk usia berapa. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ini buku ada sedikit dewasanya, ya. Jangan sampai nanti buku ini dibaca oleh anak-anak, kasihan, ya. Nanti kasihan anak-anak yang nggak ngerti baca buku-buku dewasa. Itu bahaya, ya. Bahaya. Oke. Nah, berikutnya sing. Nah, ini ada contoh resensi, ya. Ini contoh resensi sedikit saja, ya, gambaran singkatnya saja. Ini ada judul resensi Valentino Rossi sang juara, ya. Ini mengenai identitas bukunya dulu, ya. Ada judul bukunya, ada judul aslinya, ada penerjemahnya, ada penerbitnya, ada jumlah halamannya, ya. Ini secara singkat saja, ya. Kalau tadi Ibu dijelaskan di video sebelumnya, ini secara detail, ya. Ada harga, ada dimensi, ada halaman buku, ada ISBN dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau di sini sih Ibu kasih gambaran judul buku contoh resensi yang singkat saja. Lalu bagian pendahuluan ada isi resensi dan ada penutupnya, ya. Oke, ini saja, ya, video Ibu mengenai resensi. Kita akan bahas lagi materi bahasa Indonesia yang lainnya, ya, di video-video yang lainnya, ya. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat dengan penjelasan-penjelasan Ibu, ya. Ibu harap kalian mendengarkannya dengan seksama, ya, dengan teliti, ya. Kalau perlu diulang-ulang, ya, supaya kalian paham. Jadi memudahkan kalian nantinya, ya. Dan ini bermanfaat untuk kalian juga tentunya, ya. Oke, sampai jumpa saja, ya, di video-video nanti, ya, di video berikutnya, ya. Tetap semangat dan tetap sehat. Bye. Tetap di Indonesia Asyik.